Menarik sekali ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita mendengar tentang bagaimana perubahan kurikulum, lalu fasilitas-fasilitas unggulan yang mendukung pembelajaran secara online maupun daring. Jadi saat ini kita bisa berbicara bahwa menarik sekali kalau kita mengikuti perkembangan zaman secara teknologi juga. Tetapi tidak kalah menarik kalau kita melihat dari sisi profil dosennya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa cerita sedikit tentang profil dosen di masing-masing program studi, yaitu di manajemen, di ekonomi pembangunan maupun di akuntansi. Itu bagaimana, Bu Enda? Oke, profil dosen di akuntansi ini alhamdulillah yang S3 ya itu 11 orang, 2 itu sudah profesor ya, kemudian yang 20 itu magister atau master. Ya. Nah, di sini alhamdulillah mereka ada yang lulusan dari luar negeri, ada pula yang dari dalam negeri. Namun hal ini ilmu yang diperolehnya bisa langsung dieksplor ke mahasiswa. Nah, tentunya dengan pengalaman si dosen itu berkuliah di luar negeri sehingga ilmu-ilmu yang didapatkan bisa transfer knowledge pada mahasiswa. Yeah. Sehingga bagaimana kalau perkuliahan di luar negeri, sekarang di Indonesia lah bisa paling tidak mengacu ya atau ngangsu kawru atas hal tersebut. Nah, sama untuk yang profil di jurusan manajemen ada beberapa yang sudah berkualifikasi S3, bahkan sudah kita mendapatkan alhamdulillah satu seorang profesor. Kemudian ada beberapa dosen muda yang sebenarnya potensinya cukup bagus, kesempatan untuk kuliah masih terbuka lebar. Ada beberapa yang lulusan S2 luar negeri. Dan itu kita harapkan, dan dosen-dosen yang tambahan, kalau di manajemen kan hampir 51, ada tambahan sekitar 11 dosen muda. Wah, ini dosen-dosen muda yang sudah teruji. Ada tim task force FIBA salah satu, itu dosen muda semua. Kemudian di beberapa kegiatan itu pasti task force-nya adalah anak-anak muda, dan itu saya yakin cara kerjanya beda dengan kita. Kita ini kan sudah usia. Ya di EP juga sama gitu, Mbak Wilma. Jadi untuk doktornya ini 5, 1 profesor ya. Kedua ada dosen muda tambahan kira-kira 5. Ya, inilah yang menggawangi kemarin FIBA itu. Iya, gitu ya. Kalau kita 12 kalau nggak salah. Saya 5, tapi menggawangi dia bisa. Intinya kan gini, bagaimana kita senior itu dengan potensi anak muda ini kita perdayakan sebaik mungkin dalam rangka untuk semua aktivitas yang dari jurusan atau prodi. Itu yang terpenting. Kalau kita nggak bisa potensi anak muda cara kerjanya begitu cepat, ya susah lah. Kita ini sudah ada energinya, sudah tidak begitu bagus dalam artian tidak secepat kayak masih anak dosen muda, betul enggak? Sudah ketinggalan kita terus terang. Jadi anak-anak itu ternyata pengetahuan IT itu unggul lebih jauh. Karena generasi milenial, Pak Wiwin. Terus itu Pak Wiwin, cari sumber-sumber informasi itu luar biasa. Terus terang aja kita tertinggal Pak Mahathir. Jadi kita bisanya ya kita mengarahkan. Nah, gitu. Ya kita bagaimana mengelola yang anak muda ini, kita beri kesempatan. Itu saya pikir bisa bereksplor memberi arahan lah. Betul itu. Hanya suksesnya di situ. Dan pasti karena ada kolaborasi nih Bapak Ibu. Jelas itu. Ya makanya bisa tercapai suatu achievement atau prestasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kalau kita lihat mungkin Mbak Wilma juga di Tamsur bagaimana FIBA persiapan seperti kayak gitu. Sangat rigid waktunya kan itu kalau kita tidak ada satu persepsi yang sama, sulitlah untuk mencapai hal yang terbaik. Tidak dibantu Sinlem Raiso. Waduh, wis nggak iso. Dari kolaborasi tadi ya Ibu ya, luar biasa berarti memang kekuatan kolaborasi. Nah, kalau kita berbicara tentang tadi ada teknologi yang nggak akan pernah kecanggihannya nggak pernah hilang gitu ya Pak, malah mungkin akan bertambah terus ya, more gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang teknologi, sering berjalannya waktu juga nggak semakin tidak canggih gitu ya, semakin canggih. Maka kita berbicara juga dari sisi bidang pekerjaan nih. Kalau tadi kita sudah berbicara dari sisi program studinya, sekarang kita berbicara tentang profil dari lulusan program studi. Nah, untuk bidang pekerjaan yang nanti mampu dicapai itu kira-kira apa saja ya di program studi manajemen, akuntansi maupun ekonomi pembangunan?
Ya, program studi manajemen ini salah satu program studi yang favorit. Yes. Akuntansi pun juga ekonomi, fakultas ekonomi dan bisnis favorit. Yes. Nomor 1. Jadi tidak mungkin kehilangan untuk mahasiswa, tapi dan mahasiswa itu kan juga harus dikelola secara baik. Yes, betul Pak. Kalau profil di manajemen itu lulusan itu profilnya adalah bisa di middle management, middle manager. Kemudian bisa juga di organisasi pemerintahan. Yeah. Karena kalau kita lihat program studi manajemen ini kan berbicaranya tidak hanya semata-mata di manajemen organisasi yang profit oriented, tapi juga organisasi nirlaba juga bisa dikaji. Kemudian ada wirausahawan. Kemudian juga ada di tenaga akademik atau ada tenaga peneliti. Saya pikir di akuntansi dan MP tidak terlalu berbeda jauh. Sehingga ada beberapa lulusannya juga sukses di wirausaha. Ada seorang yang berkarir di profesional di salah satu industri keuangan, itu juga menjadi seorang pimpinan cabang dan sebagainya. Alumni ya berarti ini ceritanya. Wow, alumni yang sukses nih ceritanya. Ya, kemarin kita juga salah satu diskusi dengan alumni, salah satu alumni yang sukses menjadi seorang wirausahawan. Masih muda sekali, dan itu mereka terbentuk, saya yakin juga proses belajar di prodi manajemen. Tidak terlepas konsep-konsep mereka berwirausaha, dasar itu juga gitu. Saya pikir itu. Juga ada yang sebagian jadi dosen S1 kemudian melanjutkan S2 menjadi dosen. Saya kira profil-profil itulah yang bisa mengisi di dunia kerja dari lulusan prodi manajemen. Ya, baik. Di akuntansi relatif sama. Iya, sama. Tapi di akuntansi itu ada auditor Pak Mas Fajar, ya. Ada internal ya, kemudian di situ ada eksternal ya. Kemudian ada akuntansi forensik tadi ya. Ya, itu menarik itu Ibu. Nah, jadi yang sekarang tuh yang lagi menggaung-gaungnya adalah frauden. Ya. Jadi frauden bagaimana sih kita bisa melihat adanya gejala-gejala korupsi. Oh, wow. Penyelewengan. Nah, itulah mantap. yang sekarang banyak. Artinya mereka pada melihat, risetnya pun sekarang mulai menggaung di sana. Tak luput kemudian ada tadi ya wira swasta tadi ya, kewirausahaan ya. Lah itu kalau nggak salah, dan insya Allah ya betul ada alumni UPN juga ya sebagai ketua asosiasi pengusaha Sidoarjo, Bapak Sugianto. Bapak Sugianto ya, yang sering masuk TV, masuk koran dan sebagainya beritanya ya. Selain itu akuntansi manajerial ya. Akuntansi manajerial tentunya adalah memanage ya, artinya middle ya. Karena S1 middle. Kemudian ada controller ya. Misalkan masuk di bank ya, itu sebagai controller. SPI ya, kayak SPI itu ya. Kalau SPI itu Mas Fajar audit. Bukan kontrol ya. Pertama kita mengaudit ya. Pertama pada strategik tadi ya, visi misi tujuan. Nah itu implementasi, mengaudit, bareng terakhir adalah kontrol agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Iya. Mungkin di SP gimana Mas? Iya, jadi SP ini kan ada 3 konsentrasi: perbankan, perdagangan, dan perencanaan daerah. Ya, di bank juga banyak, terutama yang wanita. Yang wanita. Iya, Pak. Di perdagangan juga begitu, banyak juga. Yang di pemerintahan, ini juga banyak. Di sini yang di pemerintahan, yang kemarin yang baru lulus di Bapakku. Ya. Fresh graduate langsung di Bapakku. Iya, langsung di Bapakku dia. Di Bapakku. Terus yang wirausaha banyak juga. Jadi saya tanya, kok bisa wirausaha? Iya, karena dia bisa membaca situasi itu. Dia membuatnya apa? Membuatnya itu loh, siapa itu namanya? Membuat makanan dari Semarang itu apa? Lumpia itu. Akhirnya berkembang dia ya. Mau lumpianya dimodifikasi macam-macam ya, terus ditawarkan ke perusahaan-perusahaan. Akhirnya dia sekarang punya banyak tenaga kerja lah di sini. Dia tahu keadaan lowongan atau keadaan ekonomi yang bagaimana. Nah, di sini dia suksesnya di situ. Banyak. Kalau di manajemen kan ada marketing, MSDM, keuangan, kemudian ada operasional. Tapi begitu masuk ke dunia industri itu ada yang di marketing. Tapi begitu masuk di dunia pemerintahan dia lebih kepada MSDM. Jadi sepertinya itu. Jadi
kayak kemarin salah satu pengusaha alumni itu pengusaha, dia nggak bisa masakan Jepang. Bagaimana dia bisa mendirikan restoran Jepang? Dia mengadakan lomba masakan Jepang yang mencicipi adalah pengguna, istilahnya pemerhati masakan Jepang. Kemudian salah satu chef itu yang menang, diajak kerjasama. Oh, sesuatu ide yang bagus. Iya, sekarang outletnya bisa lebih dari 2. Iya, betul. Nah, itu salah satu alumni. Fungsi manajemen, memanage Tapi dia nggak ngerti salah satu opportunity itu ya. Ada kesempatan. Padahal chefnya itu kerja di Jepang, pun ditawari. Tapi dia melihat prospek yang punyanya alumni ini untuk berkembang, maka mereka bisa bekerja sama. Dan situlah salah satu wira swasta. Fungsi manajemennya dia berjalan itu ya. Ya seperti Gojek kan nggak punya sepeda motor. Tapi bisa Betul. Nah, itu yang diperlukan sekarang ini. Sekarang seperti itu. Nah, ya ini. Itu menteri kita itu, Mas Menteri kan. Jadi kita ini sedikit-sedikit mengikuti kegiatan itu. Kayaknya konsep itu seperti itu. Konsep itu. Iya, betul. Jadi memang lulusan kita tuh tidak harus yang inline, tapi mereka mampu untuk mengeksplor lagi ya dengan apa yang didapatkan di program studi manajemen, akuntansi maupun multitasking di ekonomi pembangunan juga, gitu ya Bapak Ibu. Wah, ini lengkap sekali ya Bapak Ibu untuk ceritanya. Jadi tentang seluruh informasi 3 program studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Namun akan lebih lengkap lagi nih Bapak Ibu jika mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan sedikit gitu ya pesan kepada teman-teman calon mahasiswa baru yang akan mendaftar di UPN Veteran Jawa Timur, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mungkin bisa disampaikan kenapa sih mereka tuh harus memilih gitu loh di program studi entah ekonomi pembangunan atau program studi akuntansi atau program studi manajemen di FEB, dan kenapa gitu loh Bapak Ibu. Monggo silakan. Pak Wiwin dulu silahkan. Yang sebut bisa dulu. memberikan pesan gitu ya kepada teman-teman calon mahasiswa baru. Baiklah, calon mahasiswa ini sekarang harapan kita semua berbondong-bondong ke UPN Surabaya, Jawa Timur ini. Karena mengapa? Karena fasilitas sudah bagus ya. Kedua, ada beberapa program yang mungkin cocok dengan para mahasiswa ya. Jadi mahasiswa nanti akan diberi motivasi bagaimana dia akan sukses ya. Jadi kalau nanti lulus pasti bekerja ya. Kalau tidak di perusahaan, pemerintahan dan wirausaha sudah. Oke. Ya. Jadi begitu. Nanti masing-masing ini ada ada kokinya untuk bagaimana para mahasiswa ini bisa sukses di 3 bidang itu. Saya kira sama dengan manajemen akuntansi itu. Ya itu ya. Itu dari ekonomi pembangunan. Terima kasih Pak Wiwi. Silakan selanjutnya Pak Muha atau Bu Endah. Yang 10 yang kedua. Saya masih muda. Siap. Masih muda semua ini kita di sini ya Bapak Ibu ya. Semangat. Gas. Oke. Saya masih muda Pak Wiwi. Iya, muda Pak Wiwin. Monggo Bu Endah. Kalau di akuntansi accounting is everything. Oke. Ya. Jadi segala sesuatu itu dipandang dari segi accounting. Jangan khawatir kalau masuk di akuntansi ya. Dari alumni nanti akan mencetak, mohon maaf, dari Anda akan masuk ke akuntansi, nanti akan dicetak ada di beberapa fungsi-fungsi sebagai seorang akuntan. Nah, di sini artinya apa? Anda bisa masuk dimanapun departemen, jangan khawatir. Artinya bagaimana? Masuk di departemen perhubungan, loh kok bisa akuntansi ya? Lah karena tadi akuntansi ada everything. Anda melihat segala sesuatu, apa ini accounting? Di mananya? Lah ini raw materialnya dihitung, ya tak? Bagaimana pencatatannya? Bagaimana Anda masuk ke pelayaran? Bagaimana di misalnya Garuda atau perbankan? Semua ada accounting, jangan khawatir ya. Jadi di sini akuntan, walaupun kita ada misalkan 4.0 ya, 4.0, semua serba artinya serba adanya revolusi industri tadi ya. Nanti akan digantikan. Oh no, ya. Oke lah kalau pembukaan bisa digantikan, tapi bagaimana dia bisa menganalisis? Bagaimana dia bisa mengambil keputusan atau kesimpulan dari sesuatu tersebut? Nah, itulah accountingnya. Jadi di sini jangan khawatir. Wadah apapun siap menerima sarjana akuntansi. Magister akuntansi. Mantap. Manajemen. Ya, manajemen yang paling mudah kan.
Nah, kalau di manajemen kita mencoba memberikan satu keunggulan, yakni kemampuan kepada lulusan di dalam pengambilan keputusan dan problem solving. Nah, dari situ kita rancang mata kuliah, di mana di samping ada mata kuliah pilihan, yang terpenting adalah ada mata kuliah wajib konsentrasi yang dirancang untuk membekali mahasiswa. Kalau dia ada di marketing, ya kompetensi itu yang kita kuatkan. Nggak mungkin mahasiswa itu menjadi seorang manajer general umum, tidak mungkin. Pasti sesuai dengan spesifik gitu ya. Iya, spesifik. Sehingga kita rancang ada mata kuliah wajib konsentrasi di samping mata kuliah pilihan. Sehingga dengan mata kuliah itulah kita harapkan nanti mahasiswa begitu lulus punya kompetensi, kemampuan mengambil keputusan dan problem solving, dan itulah yang dibutuhkan dunia saat ini, dunia kerja saat ini. Jangan khawatir, wujudkan mimpi saudara, wujudkan cita-cita saudara dengan program studi manajemen. Kita akan kawal, kita akan wujudkan mimpi dan cita-cita saudara. Manajemen itu sangat fleksibel, ada di mana-mana bisa. Kalau kita berbicara mengelola sebuah organisasi, mengelola rumah tangga aja juga butuh manajemen, apalagi sebuah perusahaan atau organisasi butuh manajemen. Nah, itulah manajemen yang dibutuhkan. Pengambilan keputusan dan problem solving, dan itu akan kita berikan di dalam lulusan kita. Wujudkan cita-cita dengan seperti manajemen UPN. Di samping lagi UPN ini juga PTN pasti akan menjadi sebuah sasaran. Tapi PTN yang seperti apa UPN? Pasti ada keunikan di prodi akuntansi, prodi manajemen. Itu yang terpenting apa? Bela negara. Itulah karakter yang harus kita tonjolkan. Dan itulah nanti kalau punya karakter bela negara pada saat masuk dunia kerja, tanpa banting. Nasionalismenya integritas penting gitu. Kita ingin mewujudkan bukan karena kita janji gitu kan, tapi komitmen sebagai salah satu kampus bela negara. Kayaknya seperti itu Pak Wiwin ya. Gitu Mbak Wilma. Baik. Ada lagi mau ditambahkan Bapak Ibu? Ya, saya tambahkan ya, memang bela negara ini ciri khas ya. Iya, betul. Sehingga para mahasiswa ini ya mempunyai daya juang. Nah, di situ ya. Itu loh. Daya juang ini. Daya juang dan sehingga integritasnya juga Pak. Dari ilmu yang ada diserap, bagaimana dia setelah lulus dia mempunyai kekuatan daya juang untuk bersaing dengan perguruan tinggi yang lain. Nah, di situ. Itulah yang soft skill yang membedakan. Karena soft skill itu dibutuhkan. Buat apa misalkan mereka minta tapi daya saingnya nggak ada, daya juangnya nggak ada, nggak punya integritas. Wah, perusahaan nggak butuh itu. Kalau untuk pintar aja dilatih bisa. Bisa. Karakter itu nggak bisa. Harus dibentuk kan gitu Pak Wiwin. Iya benar. Itu Mbak Wilma. Iya, wah mantap sekali nih. Terima kasih Bu Enda, Pak Muha dan Pak Wiwin. Thank you so much for being here. Welcome. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir. Terima kasih Mbak Wilma. Kita diundang untuk bisa menyampaikan. Berbagi informasi. Untuk kepentingan dari tentunya kepentingan masyarakat lah. Betul. Supaya mengenal lebih dekat dengan kita ini ya, UPN, prodi manajemen, akuntansi dan ekonomi pembangunan. Jangan bosan-bosan ya Bapak Ibu, nanti kalau kami mengundang lagi di podcast Bela Negara ini. Senior-senior yang sudah ini. Ada lagi tuh. Nanti ya Pak kita agendakan lagi begitu ya. Stay healthy ya Bapak Ibu, terima kasih. Ya sama-sama. Meskipun nggak disangoni nggak apa-apa. Iya saya kan disangoni ya enggak. Iya Pak Wiwin. Baiklah. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menyimak sampai dengan saat ini untuk podcast Bela Negara di episode yang spesial, yaitu Kenal Lebih Dekat Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya Wilma Cordelia Ishak, mohon izin. Dan saya juga mengingatkan, jangan lupa buat teman-teman calon mahasiswa baru yang mau mendaftar di UPN Veteran Jawa Timur, boleh langsung mencari informasi dengan mengakses website kami yang nanti juga akan kami cantumkan di deskripsi link video kali ini, yaitu di simaba.upnjatim.ac.id atau di pusatutbk.upnjatim.ac.id dan ppmb.upnjatim.ac.id. Oke, baiklah, sampai jumpa pada episode podcast Bela Negara selanjutnya. Salam Bela Negara.